Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini ya. Kita akan belajar tentang perkalian vektor. Oke, sudah siap? Apa itu perkalian vektor? Oke, kita sudah belajar nih perkalian vektor itu yang kemarin ya, skalar dengan vektor gitu ya. Terus ada vektor dengan vektor ya. Ada vektor dengan vektor. Ya. Vektor dengan vektor itu ternyata ada perkalian dot ya, dot produk, dan ada cross produk atau perkalian silang. Nah, kita sebenarnya mau fokusnya di sini nih ya, perkalian silang. Oke, nggak apa-apa, kita ulang sebentar ya terkait dengan perkalian skalar dengan vektor. Hasilnya apa? Hasilnya vektor, karena misalnya ini skalarnya ada 3, kita punya vektor A, kalau kita kalikan berarti jadinya 3 kali vektor A. Di vektornya ada 3 gini ya, nih. Nah, kalau arahnya searah ya searah gitu ya, kalau K-nya negatif berarti arahnya berlawanan gitu ya. Jadi ini kan A-nya positif nih, jadi arahnya searah ke sana. Kalau K-nya negatif 3 berarti nanti hasilnya ke sana arahnya sepanjang 3 satuan gitu ya. Oke, next. Ini perkalian vektor. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah dot vektor. Perkalian titik atau dot product, perkalian titik atau dot product ini hasilnya apa? Hasilnya adalah skalar, hasilnya adalah skalar. Rumusnya apa? Ini rumusnya, oh ini ke enter ya, ini harusnya di sini nih ada cos theta di sini. Nah ya, nih kotaknya ketarik ya. Jadi A dot B itu hasilnya C itu bentuknya skalar. Ya, panjangnya adalah panjang A dikali panjang B di cos theta. Gitu ya. Tetanya apa? Tetanya ini nih, sudut antara vektor A dan vektor B. Ini ada theta. Nah, tinggal kamu masukkan panjang vektor atau besar vektor A dikali besar vektor B. Ini kok kayaknya nggak enak banget ini lihatnya ya. Bentar ya, diedit dulu sebentar dong. Oke, diedit dulu sebentar. Ini kurang ketarik sana. Nah, nih. Masih kurang panjang. Set. Nah, gitu. Oke. Ini ya. Jadi, panjang C itu sama dengan atau C itu hasil vektor perkalian dot gitu ya, A dot B. Itu hasilnya panjang A dikali panjang B cos theta. Tetanya adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Lanjut. Nah, ini ada sifat-sifatnya. Sudah ya, kemarin ya. Kalau saling tegak lurus berarti A dot B nya berapa? 0. Kalau searah berarti sama gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang mau kita bahas untuk pertemuan kali ini, walaupun lewat udara ya, lewat data. Oke. Perkalian silang atau cross product. Apa sih cross product? Kalau tadi dot product atau perkalian titik, hasilnya apa tadi? Skalar. Tapi kalau yang cross product itu hasilnya adalah vektor. Ya. Karena hasilnya vektor, berarti dia punya arah dan nilai atau besar. Gimana cara menentukan arahnya? Cara menentukan arahnya adalah dengan aturan tangan kanan. Kamu boleh pakai tangan kanan kamu ya, nggak usah pakai tangan kanan temennya. Kita punya tangan sendiri-sendiri. Silakan kamu pakai tangan kananmu. Nah, tangan kanan. Kalau posisinya begini, gitu ya. Ini misalnya ada A nih. Ini vektor A. Ini vektor A. Ya, ini vektor B. A cross B berarti arahnya dari A ke B. Set. Nah, ini arahnya dari sini. Set. Gitu ya. Berarti hasil vektor perkaliannya, perkalian vektornya itu adalah yang ke atas nih. Nah, ini disebutnya C di sini ya. C sama dengan adalah A cross B, arahnya ke atas. Besarnya C, arahnya ke atas. Kalau dari B ke A, ini dari B ke A. Nah, berarti posisi tangan kamu gimana? Menghadap ke kamu ya. Nah, gini ngegenggam ke sini kan arahnya. Nah, berarti arah hasil perkalian vektor B dengan A-nya ke bawah. Gitu ya. Nah, ternyata A kali B itu hasilnya beda dengan B kali A. Walaupun hasil hitungannya sama ya, sama. Tapi arahnya berbeda.
Nah, kalau besarnya gimana sih? Besarnya rumusnya ini. Besar vektor C itu panjang vektor A kali B itu sama dengan panjang A ya dikali panjang B dikali sin theta. Kalau yang dot itu cos, kalau yang cross itu sin theta. Ini ingat-ingat nih, ini rumusnya ya. Nah, dari sini kita punya sifat-sifatnya. Apa sifatnya nih? Yang pertama, A cross B ternyata tidak sama dengan B cross A. Lihat nih, A cross B hasilnya arahnya ke atas, B cross A hasilnya ke bawah, jadi tidak sama dengan. Yang kedua, A cross B jika saling tegak lurus gimana? Tegak lurus apa sih? Tegak lurus itu sudutnya 90 derajat tetanya. Nah, kita kan pakainya sin nih. Kalau sin 90 berapa? Sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Nah, jadi kalau ada vektor yang saling tegak lurus gitu ya, maka A cross B-nya itu sama dengan sinnya 1 loh, sinnya 1. Nih bentar, nih saya hapus dulu. Sinnya 1 kan? Nih, sinnya 1 nih. Kalau sinnya 1 berarti ketika kamu masukkan ke rumus ini, panjang A kali panjang B, sinnya sama dengan 1, berarti iya A cross B-nya sama dengan panjang A ya dikali panjang vektor B. Gitu ya. Ini ya. Sekarang kalau ada vektor yang searah. Searah contohnya gimana? Nih misalnya saya punya vektor ini. Kok nggak lurus begini ya? Nih. Misal kita punya vektor nih. Vektornya arahnya ke sini. Ini ada vektor A. Nah. Terus ada vektor B. Saya ganti warnanya nih. Warnanya jadi misalnya jadi hijau. Ini ada vektor B. Arahnya sama nih. Searah juga. Ini B. Sudutnya berapa? Sudut antara A dan B-nya berapa? 0. Nah, kita pakai ini nih, sin theta. Mana sin theta? Sin theta. Sin tetanya berarti sin 0. Sin 0 berapa? 0. Jadi kalau A dan B-nya searah, berarti A cross B-nya sama dengan panjang A kali panjang B kali sin 0. Sin 0 hasilnya 0 kan? Jadinya 0. Nah, kalau yang berlawanan arah gimana? Berlawanan arah coba gini. Ini misalnya ada vektor. Ini A. Gitu ya. Terus misalnya saya punya vektor yang lain, saya kasih warna yang lain ya. Misalnya ini. Nah, di sini ada vektor B. Nah, A dan B itu berlawanan arah. A ke sana, B ke sana. Ini sudutnya berapa? Betul, 180. Kalau 180 sini berapa? 0. Jadi sama. Jika ada vektor A dan B itu berlawanan arah, maka A cross B-nya sama dengan 0. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini vektor satuan ke dimensi 3 karena kita bicara di dimensi 3. Kalau arahnya sumbu X, berarti kamu punya vektor satuannya apa? Oh, sorry. Vektor satuannya? Betul. Kalau vektor arah sumbu X, berarti vektor satuannya 1, 0, 0, I. Gitu ya. Kalau yang Y, 0, 1, 0. Di sini J. Terus kalau yang Z 0, 0, 1 apa? K.
gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya vektor A nih, nah kita punya AX-nya, I AY-nya, J AZ-nya, K, gitu ya. Ini I yang sumbu X di sini nih, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, gitu ya. Nah, ini 1 ke sini, ini J, ini K. Nah, dengan aturan tangan kanan nih, tangan kanan yang ini nih, tangan kanan, kalau kamu punya vektor cross antara I dengan J, berarti arahnya ke sana ya. I dengan J, berarti arahnya ke sini. Ini I dengan J, arahnya ke sana kan? Berarti hasilnya apa? Hasilnya itu ke atas, Kalau kita hitung nih, ya panjangnya. I itu panjangnya ini kan, 100. Panjangnya berapa? 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat diakarin, jadinya 1 kali 1 dikali sin. Sin berapa? Sudutnya berapa sih ini? Sudutnya 90 derajat ya. Sin 90 berapa? 90. Sin 90 itu sama dengan 1. Jadi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, panjangnya 1 satuan, arahnya ke atas, berarti sama aja dengan vektor K. Gitu ya. Jadi, kamu I kali J itu hasilnya K. Kalau J kali K, ini arahnya ke sini. J kali K, coba jempolnya. Berarti arahnya kemana? Arahnya ke I. Kalau K kali I berarti arahnya ke J. Oke, jadi betul ya. Jadi ini I kali J itu hasilnya K, J kali K itu hasilnya I, K kali J sama dengan J. Nah, ini kalau yang di atas ini maksudnya gimana nih? Nah, ini kalau yang dot nih, kalau vektornya sama hasilnya 1. Kenapa? Vektornya sama, sudutnya berapa tadi? Sudutnya 0. Kalau sudutnya 0, cosnya sama dengan 1. Makanya hasilnya 1 kalau kembar. Kalau di dot, kalau di titik ya. Kalau yang beda, ini beda, I kali J, J kali K, K kali I, sudutnya berapa? 90 itu cosnya 0, jadi 0. Nah, berbalik sama yang cross nih. Yang cross kita cari ya tadi ya. I kali J hasilnya K, J kali K hasilnya I, K kali I hasilnya J. Kalau yang sama berarti kan searah ya. Tadi searah gimana hasilnya? Crossnya searah itu, kalau searah berarti sudutnya 0, sin 0 sama dengan 0. Nah, berarti kalau yang hurufnya sama nih, I sama I, J sama J itu hasilnya 0. Nah, daripada kamu pakai aturan tangan yang panjang-panjang gitu, kamu bisa pakai ini nih, kaidah nih. Kalau biasanya kita pakai searah jarum jam, kalau ini kita yang pakai yang berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau arah jarum jam itu gini, ya, sana ya, berlawanan jarum jam. Kalau I kali J hasilnya K, J kali K hasilnya I, gitu ya. K kali I hasilnya J. Kalau dibalik, J kali I. Nah, kalau yang searah jarum jam hasilnya negatif. Kalau yang searah hasilnya positif. Jadi kalau J kali I hasilnya negatif K. Ini saya tulis di sini ya. J cross I hasilnya min K. Gitu ya. Kalau K kali J, K kali J hasilnya apa? Betul, min I. Gitu ya. Kalau I kali K, I cross K berarti hasilnya apa? Min J. Oke, gitu. Ini J. Bisa ya? Ini ingat-ingat nih. Ini I di sini, J di sini, K-nya di bawah. Ingat aturannya gini, I searah berlawanan jarum jam itu positif. Kalau yang berlawanan arah jarum jam, kalau yang searah jarum jam, kalau berlawanan arah itu positif, kalau searah jarum jam itu negatif.
next. Nah ini contoh. Ini bisa pakai cara ini, atau kamu bisa pakai cara yang ini, yang panjang-panjang. Gimana nih? Saya tulis di sini ya. Nah, kalau perkalian kurung kan gini, 2i gitu ya, dikurangi 2j ditambah 4k kurung gitu ya, dikali i dikurangi 3j ditambah 2k. Nah, ini kalau perkalian biasa kan kamu ngalihin gini, ini kali sini. Nah, pakai ini kali sini nih, ini kali sini, terus ini kali sini, terus ini kali sono gitu kan, terus ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini, banyak dong, ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini. Nah, baru ditambahin, kan liar ya, liar. Kamu bisa pakai jangan yang ini. Kalau ini nanti kayak gini, 2i kali i, ini kan sama-sama i. Kalau i ya, kalau hurufnya sama tadi apa, 0, jadi 0. Terus 2i kali j, i kali j hasilnya k, berarti 2 kali negatif k, jadinya negatif 6k gitu ya, panjang. Nah, biar tidak menemui yang begini, kamu bisa pakai alternatif yang lain. Gimana caranya? Pakai cara yang ini ada yang di LKS ya, boleh pakai cara yang ini. Kalau masih bingung juga boleh pakai cara yang berikut. Jadi kamu bikin matriksnya dulu. Nah, caranya gini, tulis ini i, ini j, ini k, ini i, ini j. Nah, tulis, karena ini a kali b, berarti a dulu yang di atas, 2 min 2 min 1. Min 2 ya, min 2 terus 4, bawahnya 1 negatif 3 terus 2. Ini tulisin 2 kan i, j nya min 2, terus lagi sini 1, sini negatif 3. Nah, sekarang caranya gimana? Kita pakai warna yang lain. Nah, misalnya pakai warna pink. Ini kalikan ke sini. Nah, yang diagonal ya, searah diagonal. Nah, yang ini itu positif. Ini positif. Ini positif. Terus yang satu lagi ini yang diagonal, ini kali ini negatif, 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 negatif. Nah, baru deh dihitung. Gimana caranya? Kalikan aja, kaliin ya. Ini i kali min 2 kali 2, jadinya negatif 4i. Terus j kali 4 kali 1, jadinya plus 4
J. Terus J. Terus yang K kali 2 kali min 3 jadinya negatif 6K. Sekarang yang warna pink, K kali min 2 kali 1 kali min. Ini hati-hati nih, di sini ada min nih ya, ada min. Jadi berapa? Plus 2K. Terus yang ini I kali 4 kali min 3 kali min, jadinya plus, kok kayak gini sih, plus 12 I ya, 12 I. Terus J kali 2 kali 2 kali min, jadinya min 4 J. Nah udah deh, sekarang dihitung yang sejenis. Yang sejenis yang mana? Yang I dengan I, yang J dengan J, gitu ya. Nah I dengan I, negatif 4I ditambah 12I, jadinya 8I. Nah ini J dengan negatif 4J, habis. Min 2 min 6K kali dengan 2K, jadinya min 4K. Oke, sama ya hasilnya ya. Oke, sama. Ini. Nah, silakan pakai cara yang mana yang menurut kamu lebih mudah. Sudah cukup jelas ya. Jadi kamu tulis. Nah, ini kalau A kali B. Kalau yang B kali A, berarti yang B ditaruh di atas. Ini kan B di sini, A di sini. Kalau B kali A. Ya, jadi yang dikali duluan ditaruh di atas. Kalau ini kan ini A gitu ya, ini A, ini B. Kalau nanti B kali A berarti B duluan baru yang A. Nanti caranya sama, atas positif, bawah negatif, yang sediagonal gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini kalau B kali A jadinya gimana? Coba kamu cari kalau B kali A. Nah, tanpa kamu hitung sebenarnya kamu bisa ketemu jawabannya. Kenapa? Karena kamu punya sifat ini. Tadi masih ingat ya? Kalau ada A kali B itu hasilnya C gitu ya. Berarti kalau B kali A berarti hasilnya apa? Arahnya aja yang berlawanan, negatif C. Jadi kalau tadi A kali B, yang ini ya, soal yang ini A cross B nya, kamu ketemu berapa? Min 8I, min 4K gitu ya, min 4K. Berarti kalau B kali A gimana dong? B kali A tanpa kamu hitung ulang juga kamu udah bisa ketemu hasilnya berapa. Tinggal arahnya yang berlawanan, panjangnya sama. Ini kan positif, negatifnya berarti negatif 8I gitu. Yang ini kan negatif, jadinya positif 4K gitu, tanpa harus kamu cari ulang gitu ya. Ini harus tahu nih yang kayak gini nih. Nah gitu ya, A kali B itu C, kalau B kali A itu negatif C. Jadi panjangnya masih sama tapi
arahnya yang berbeda. Oke, itu materinya sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan kamu bisa hubungi Ibu di nomor WA ini. Dicatat silakan 085 6 terus 6 7 8 salah sih sorry gue jadi lupa nomor sendiri. 085 6 7 30 21 10. Nah, silahkan jika ada pertanyaan boleh tanya ke nomor itu bagaimana yang belum paham. Nah, tugas berikutnya silahkan materi tadi dicatat ya, jangan lupa di buku catatan. Boleh silahkan di replay lagi videonya, diputar lagi, terus kamu catat dalam catatan. Setelah itu silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dengan jawaban singkat atau hasil akhirnya, misalnya 4I tambah 3J atau berapa gitu ya. Adapun jalan atau caranya atau penyelesaiannya itu ditulis di kertas, kemudian difoto dan diupload ya di Google Form yang tersedia. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.